Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ketemu lagi dengan kreator channel yang bernama Dawam. Anda pasti sudah hafal dengan saya. Ini adalah kreator beberapa judul channel. Mohon maaf, ini kalau nggak salah, ini ada sastra Jawa yang dulu, sekarang sastra pesona. Kemudian dari Dawam berganti dengan Gunung Budek, dan yang tidak berganti adalah Dawam Anwar channel. Mohon maaf, ini kok suasananya agak tegang. Jadi begitu, saya jadi kreator channel yang mungkin paling gaek, paling tua di antara yang lain. Kehadiran saya kali ini adalah menyajikan untuk Anda, dan kalau Anda like, subscribe, komen, insya Allah Anda memberikan kontribusi pada saya untuk mencari rezeki dari YouTube. Apa saja yang akan saya sajikan untuk berikutnya, monggo kita ikuti sajian berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang penggemar video sederhana saya, di depan kamera ini ada dua sepeda motor. Dua sepeda motor ini punya cerita yang unik, punya cerita yang menarik, seperti yang pernah saya bikin videonya 2 kali beberapa waktu yang lalu dengan lokasi yang sama. Sepeda motor yang tua, yang Yamaha biru tahun 80, ini sudah ceritakan di sini berkali-kali. Ceritanya seperti apa? Yang jelas sepeda itu menemani saya sejak tahun 80 sampai sekarang. Jadi sepeda motor yang biru itu pernah ketika saya pakai cari rezeki bekerja di Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung di bagian pasar, sepeda itu pernah gembos. Ini pernah gembos dalam arti bannya itu kempes. Jadi saya dari pasar Panjer kemudian ke pasar Rojo Tangan, pun jaraknya sekitar 15 atau 20 km. Jadi saya mengalami sepeda itu gembos di jalan. Kemudian terpaksa saya tuntun oleh cedek. Nah, apa cedek? Waduh, ada berapa kilo? Mungkin ada 10 kilo, tidak ada 10 lah, sekarang 7 lah, 7 kilo. Ini saya tuntun terus karena tidak ada bengkel yang buka. Nasib yang nggak mujur, gembosnya itu di tengah sawah, jauh dari rumah penduduk. Di sejauh itu saya harus menuntun sepeda motor Yamaha bebek biru itu selama mungkin ya lama lah, 7 kilo untuk melaku. Pakai seragam dinas pisan. Bayangkan, keringat deweran karuan, nafas ngus-ngusan. Masya Allah. Itu cerita sedikit tentang sepeda motor bebek biru itu. Yang lain kisahnya masih banyak, tapi yang jelas suka dukanya sepeda itu menemani bekerja saya. Nah, sedangkan sepeda motor yang merah ini, yang Mio, ini juga punya kisah yang sedikit banyak cukup menarik untuk diikuti, untuk disimak. Ini ceritanya dulu, sepeda motor ini sebetulnya ini anak saya yang membeli. Pada waktu itu dia itu bekerja di bagian Polair Polda NTT. Kemudian kalau pulang ke Tulungagung begitu, sewaktu-waktu pengen sepeda motor tersendiri, bukan sepeda motor tua seperti milik bapaknya tadi. Nah, kemudian dia itu membeli sepeda motor itu. Pada waktu itu saya lupa harganya ya. Nah, kemudian setelah membeli, dia itu pulang kalau sekali libur, mungkin cuti 6 bulan sekali atau 2 tahun sekali atau setahun sekali, itu dipakai untuk ya jalan-jalan ke sana kemari lah kalau hari libur setelah cuti itu. Kemudian kalau ditinggal ke NTT, ke Polda NTT lagi, diserahkan kepada saya sebagai orang tuanya.
ya saya rawat dengan bagus. Sekali saya pakai untuk bekerja, selain untuk Yamaha yang biru tadi saya pakai yang ini. Saya pada waktu itu sudah bekerja di Pasar Wage Tulungagung. Kemudian sepeda motor itu karena suatu keperluan dijual. Nah, dijual itu sing nuku bapake. Yang membeli ayahnya sendiri, bapake dewi. Ya, digenteni bapake. Kemudian saya pakai resmi karena milik saya gunakan untuk nyambut gawe. Kemudian beberapa tahun kemudian si anak saya membutuhkan sesuatu untuk keperluan, butuh duit lah, butuh uang. Kemudian sepeda motor yang ini digentek nih bapaknya. Kalau tidak salah harganya dulu berapa ya? 10 juta atau 11 juta itu dulu. Nah, ini sepedanya itu, sepeda motornya yang itu. Kemudian saya pakai untuk pekerjaan dan sebagainya. Tapi ketika anak saya tadi pindah ke Tulungagung, ke Polda Jatim, kemudian di Polres Tulungagung, sepeda motor itu dipakai lagi. Jadi dari dia kembali lagi ke dia, dituku, dibeli, ndak mungkin masa anak itu kon nuku, masa anaknya sendiri suruh membeli, enggak, dipakai dinas sampai sekarang. Jadi statusnya itu milik bapaknya, tapi yang menggunakan itu anaknya. Enggak apa-apa, namanya keluarga. Begitu ceritanya tentang Yamaha merah yang Mio itu tadi. Nah, sedangkan yang ini, yang Honda Beat hijau, ini juga ceritanya hampir sama. Ini sepeda motor, mohon maaf ya, diulang-ulang kata-katanya. Lagi mohon maaf. Sepeda motor aslinya milik istri saya. Yang membeli itu istri saya. Dipakai berapa tahun kemudian dipakai untuk ya mungkin cari penghasilan di luar penghasilan suami. Kerja ini kerja itu, pakai sepeda motor yang ini. Berapa tahun kemudian si istri saya itu butuh uang, butuh duit. Nah, butuh duit, ini sepeda motornya ini mau jual kemana? Arep didol ning di, kan mungkin bakul yang membelinya itu murah. Nah, kemudian rundingan, akhirnya sepeda motor ini dilego ke suaminya. Disuruh saya yang membeli. Kemudian ya alhamdulillah pada waktu itu ya aku pas di duit, Allah paling rezeki saya pas punya uang. Jadi begitu akhirnya sepeda motor ini saya beli. Tapi setelah saya beli, yo tetap saja dipakai istri saya. Hanya namanya saja uangnya diterima dia dari saya, tapi kendaraannya tetap dipakai. Digawe nyambut gawe rono ini, dipakai bekerja kian kemari. Ya dapat uang seperti biasa, namanya bekerja dapat uang ini uang itu untuk bekerja sampingan sebagai seorang juru pijat. Jadi sepeda motor ini dipakai kesana kemari untuk mendatangi langganannya setiap hari, mulai ya pagi sampai sore, kadang-kadang kalau malam perlu malam ya malam hari. Jadi dia yang dapat duit untuk keluarga, terus saya sebagai pemilik penjaluk upah, minta upah. Ya maaf, nggak mungkin lah masuk kerja istrinya sing lanang suaminya minta upah. enggak. Jadi dipakai bekerja, hasilnya dipakai untuk kepentingan keluarga. Jadi sepeda motor tetap dipakai. Sepeda motor ini 1, 2, 3 ini betulnya sekali lagi ceritanya itu ke saya, tapi yang memakai semuanya, alhamdulillah matur nuwun banget. Saya yang sudah pensiun ini bisa memberikan sesuatu kepada keluarga saya, biarpun wujudnya hanya nyili sepeda motor. Nyili sepeda motor, tapi ya alhamdulillah lah itu. Jadi biarpun saya sudah pensiun, sudah hampir sudah tua lah,
nggak tua tapi umurnya sudah cukup. Cukup umur akhirnya tetap bisa memberikan sesuatu pada keluarga, biarpun tidak dalam bentuk uang, ora wujud duit, tidak wujud uang. Begitu, saya kira sedikit cerita tentang motor-motor ini. Mudah-mudahan bisa menjadikan channel saya ini semakin dekat dengan penontonnya, dekat dengan jenengan sedoyo. Biarpun sekali lagi saya mohon maaf, saya tidak bermaksud menyombongkan diri, tapi ini hanya sekedar cerita. Mungkin Anda juga punya cerita sejenis atau mungkin lebih seru, lebih hebat, tapi begitulah yang saya bisa tampilkan kali ini. Mudah-mudahan tidak menjadikan saya sombong sehingga saya dianggap wong sing sok. Ya lagi mohon maaf. Begitu saya kira video saya kali ini, mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kita ambil manfaatnya. Sekian dari saya, Dawam. Mudah-mudahan Allah paling barokah, paling kebahagiaan hidup yang sempurna bagi kita semua, hidup di dunia dan di akhirat. Sekian dari saya, Dawam. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Alhamdulillah. Jazakumullah khairu.